Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khayyara man syaa min ibadihi litaraqi ila darajatil 'aliyah bima'rifatihi li rabbihi wa li rasulihi ahabbil khalqi ladallahi ta'ala jalla jalaluhu wahdahu wa huwa sayyiduna wa nabiyyuna wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa imamana wa maulana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh nabiyuhu wa khaliluhu wa habibuhu wa la nabiyya ba'da subhanaka la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma fasalli wa sallim wa garrim wa majid wa azim wa tagarram wa tahannan wa tahabbab ala sayyidina wa nabiyina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam miftahi abwabi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, pertama-tama yang sangat saya doakan juga sangat saya muliakan para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz-ustadzahnya dimanapun berada dan kapanpun berada. Terkhusus para alim ulama, para kiai, para ajengan, para ustadz-ustadzah yang berada di tempat kita di daerah sini. Di mana ieu teh lemurna ieu teh? Dusun Baranang Siang, Desa Cisalak, Kecamatan Cisarua. Semua guru-guru, para alim ulama, para ajengan, para ustadz-ustadzah yang berada di Cisalak di sini, yang sangat saya muliakan juga sangat saya doakan, terkhususnya lagi yang ikut hadir pada malam hari ini menambah-nambah keberkahan kumpulan kita, di antaranya Bapak DKM Masjid Manbaut Taqwa beserta seluruh barisan para pengurus Masjid Manbaut Taqwa dan keluarga besar Masjid Manbaut Taqwa, berikut kasepuhan-kasepuhan, tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama semuanya yang sangat saya muliakan juga sangat saya doakan. Semoga semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala dikabul hajat-hajatnya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari segala musibah, dijauhkan dari segala penyakit. Allah Subhanahu wa taala lancarkan segala urusannya, dunianya dan akhiratnya. Serta Allah Subhanahu wa ta'ala limpahkan keberkahan para ulama, para aulia kepada kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Juga umumnya semuanya para hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang ikut hadir pada malam hari ini, kita semuanya berkumpul bersama di dalam rangka memperingati bagi orang yang sudah tahu dan mengenal bagi orang yang belum tahu terhadap keagungan dan kemuliaan satu makhluk Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala agungkan segala-galanya. Allah agungkan zatnya, Allah agungkan sifatnya, Allah agungkan ajarannya, sehingga tidak ada ajaran yang terbaik di masa manapun dan kapanpun seperti ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada makhluk mulia manapun yang mendapatkan kemuliaan terkecuali melalui ajaran Nabi besar Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya setelah mengenal dan kita semuanya setelah mengikat betapa agungnya utusan Allah ini, yang alhamdulillah kita semuanya tanpa meminta di alam ruh kita, setiap satu di antara kita tidak ada yang meminta di alam ruhnya, ya Allah jadikan saya sebagai umat Rasul akhir zaman, Allah jadikan saya sebagai umat Rasul yang terbaik. Namun Allah Subhanahu wa ta'ala berikan karunia tersebut kepada kita tanpa diawali dengan permintaan kita, yang ini merupakan anugerah yang tidak ada taranya, anugerah yang tidak bisa dibandingkan dengan anugerah harta. Kenapa? Kalau berbicara harta, umat yang dulu juga punya harta. Kalau berbicara tentang anugerah sekarang, benda, rumah, kendaraan, pakaian, makanan, dan lain-lain yang berada di sekeliling kita, kalau berbicara tentang masalah benda, umat terdahulu juga mendapatkan anugerah benda. Namun kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan karunia khusus yang tidak Allah berikan kepada umat sebelumnya, yaitu dengan dipilihnya kita menjadi umat dari Rasul yang terbaik, dari Rasul yang teragung dan termulia, yang Allah agungkan segala-galanya, yang Allah jadikan sebagai pusat sumber semua anugerah dari Allah, pertolongan dari Allah, ampunan Allah, yaitu Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana setelah kita semuanya mengetahui dan mengingat betapa agungnya Rasul kita, betapa mulianya Nabi kita, maka sepatutnya kita semuanya menjadikan Nabi kita dan ajarannya serta perjuangannya menjadi perhatian pertama di dalam kehidupan kita, menjadi langkah pertama di dalam setiap gerak-gerik kita. Tidak ada perhatian di dalam kehidupan kita melebihi perhatian kita kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada perhatian di dalam kehidupan kita melebihi perhatian kita terhadap ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada keringat yang keluar dari badan kita banyaknya melebihi keringat yang kita keluarkan untuk memperjuangkan ajaran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya menghabiskan suara kita, kita semuanya menghabiskan kata-kata yang tersirat di dalam hati kita. Semua yang kita keluarkan dari kata-kata yang mulia, dari zikir-zikir yang agung, menceritakan tentang keagungan Rasul Allah yang termulia, yaitu Sayyiduna wa Nabiyuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mulut kita untuk membicarakan selain Nabi, mulut kita untuk membicarakan keindahan selain Nabi tidak melebihi daripada pembicaraan kita tentang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mata yang kita pakai untuk memandang apapun yang ada sekeliling kita tidak melebihi dari pandangan kita yang kita pakai untuk memandang keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk memandang keagungan ajaran-ajarannya. Berikut pula telinganya tidak melebihi pendengarannya terhadap apapun yang dia dengar di dalam kehidupannya, dari ucapan orang-orang yang ada sekelilingnya, dari berbagai macam lantunan-lantunan lagu-lagu yang terdengar oleh telinganya tidak melebihi pendengaran kita terhadap pendengaran akan agungnya Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian sekarang tangan kita dan kaki kita, letihnya dan capeknya kaki kita untuk mencari dunia,
Capeknya badan kita untuk mencari harta tidak melebihi capeknya kita dan letihnya kita untuk memperjuangkan ajaran Rasul kita Nabi Yuna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingatan kita terhadap urusan dunia tidak melebihi ingatan kita terhadap keagungan dan perjuangan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah buah daripada pengetahuan kita terhadap betapa agungnya Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu adalah buah daripada majlis-majlis maulid, di mana majlis maulid yang kita hadiri. Di sana diutarakan betapa agungnya Rasul kita dan Nabi kita. Setelah itu bagaimana keputusan kita di dalam kehidupan kita. Setelah kita mendengar Rasul kita yang betapa hebatnya anugerahnya, betapa dahsyatnya syafaatnya, siapapun yang dekat dengannya akan mendapatkan pertolongan dari Allah, kemuliaan dari Allah. Bukan hanya manusia, hewan saja ketika dekat dengannya mendapat kemuliaan dari Allah. Tumbuhan saja ketika dekat dengannya mendapatkan kemuliaan dari Allah. Berapa banyak tumbuhan karena dekat dengan Nabi sehingga tumbuhan tersebut diagungkan oleh Allah. Allah izinkan untuk menghuni surga Allah. Berapa banyak hewan tersebut tidak sholat, hewan itu tidak puasa, tapi karena dekat dengan Nabi berapa banyak hewan yang Allah izinkan untuk menghuni surga Allah. Ini keagungan Nabi yang diutarakan di acara-acara maulid. Setelah kita mendengarnya, bagaimana keputusan kita di dalam kehidupan kita. Siapa sekarang yang akan kita jadikan figur di dalam kehidupan kita? Ucapan siapa yang akan kita tiru di dalam kehidupan kita? Cara hidup seperti apa yang akan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita? Kalau seandainya bukan cara hidup Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang Allah jelaskan di dalam Al-Qur'annya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun. Tidak ada hasanah apapun di dalam kehidupan ini. Arti hasanah itu kebagusan, keindahan. Tidak akan ada kebagusan di dalam kehidupan dunia ini kalau seandainya tidak mengikuti Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya pun ada kebagusan dan keindahan, hanyalah kebagusan dan keindahan yang sementara dan fata morgana. Bagus seperti kita nih, terkadang kita ini tertarik oleh bagusnya suatu barang. Ngebet banget kita melihat itu barang bagus banget, coba beli sama kita. 1 hari, 2 hari, 1 bulan masih ngebet gak? Enggak, bosan kita. Ternyata keindahannya hanya sementara. Keindahannya hanya bertahan beberapa waktu saja. Tidak ada keindahan yang abadi. Seperti keindahan kehidupan yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita semuanya yang hadir di acara maulid, bagaimana keputusan kita setelah mendengar betapa agungnya Nabi? Siapa yang akan kita bela di dalam kehidupan kita? Siapa, untuk siapa kita menghabiskan harta kita? Kita habiskan pikiran kita keluarkan untuk siapa dan demi apa? Kemudian langkah kita di dalam kehidupan kita, siapa yang menjadi pusat pertama perhatian kita? Yang kita harapkan senyumannya di dalam kehidupan kita. Kita mengharap orang sekeliling kita agar tersenyum dengan memberikan harta kepadanya. Kita cinta kepada anak, sayang kepada anak, ingin melihat senyumnya anak kita. Ingin melihat senyumnya orang tua kita, ingin melihat senyumnya orang-orang yang kita cintai, sehingga kita keluarkan harta kita.
Kita keluarkan tenaga kita, usaha agar orang yang kita cintai tersenyum. Sudahkah kita berusaha di dalam kehidupan kita agar kita melihat senyuman Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kita? Siapa sekarang? Dan seperti apa usaha kita agar membikin Rasul kita dan Nabi kita ini yang kita harapkan pertolongannya sekarang di dunia, begitu pula kelak di akhirat. Bukan hanya kelak yaumul kiamah, sekarang pula kita mengharapkan pertolongannya. Bagaimana pembelaan kita terhadap dirinya? Bagaimana pembelaan kita agar beliau ridha kepada kita? Bukan hanya mengharap syafaatnya. Di mana pernah terjadi suatu ketika, ini sebab mula turunnya surat At-Taubah ayat 62. Di mana suatu ketika ada kumpulan orang munafik di zaman itu di Madinah. Orang munafik yang dimaksud orang munafik beda dengan munafik yang dimaksud di zaman kita. Kalau munafik di zaman kita terkadang kita bahasakan, lontarkan untuk orang yang berbeda, hatinya dengan dohirnya berbeda, meskipun dirinya iman. Contoh, dirinya iman, di hatinya benci tapi pura-pura baik kepada kita, munafik loh, gitu kan? Munafik, padahal dirinya iman. Bukan itu yang dimaksud. Munafik yang dimaksud di zaman Nabi, munafik yang dimaksud ketika itu adalah orang yang di hatinya tidak iman kepada Allah dan Rasulnya, kufur. Tapi secara zahir pura-pura jadi orang Islam. Ketika ada orang munafik berkumpul, orang-orang munafik, di sana ada satu pemuda masih muda banget yang bernama sahabat Amir bin Qais. Sahabat Amir bin Qais ikut kumpul di kumpulan orang-orang munafik. Ini Amir bin Qais tidak tahu. Dikiranya orang yang ini ya mereka iman pula kepada Nabi. Duduk lagi nongkrong bareng. Ketika lagi nongkrong bareng, celetuk terucap dari mulut dua orang dari golongan orang munafik tersebut. Satu yang bernama Jalas, kedua yang bernama Wadi'ah. Ini orang munafik. Gimana ucapannya? Mereka ngobrol setelah mereka kumpul dengan Nabi. Beres kumpul dengan Nabi, mendengar wahyu dari Nabi, udah pulang dari majelis Nabi, ngumpul bareng, kemudian memburukan Nabi, menjelek-jelekan Nabi. Kata Jalas dan Wadi'ah, bener ya. Ini kalau seandainya apa yang Muhammad katakan itu benar, kita mah berani dah disebut lebih jelek, lebih hina ketimbang keledai sekalipun gak jadi masalah. Kenapa? Karena kita yakin yang disampaikan oleh Muhammad bohong semuanya. Setelah mendengarkan penjelasan Nabi, di belakang malah menjelekan Nabi, tidak percaya terhadap apa yang disampaikan oleh Nabi, bohong semuanya. Kalau seandainya yang Muhammad katakan benar, silakan klaim saya sebagai orang yang lebih hina, lebih jelek ketimbang keledai. Wah, ini satu pemuda Ansor tadi mendengar ucapan kayak gitu gak terima karena dia betul Islam. Apa maksud ucapan kalian? Demi Allah saya bersaksi, apa yang dikatakan oleh Rasul saya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar, dan saya bersumpah kalian semuanya lebih hina ketimbang keledai. Udah mendengar ucapannya kayak gitu, pergi ini pemuda yang bernama Amir bin Qais menghampiri Nabi. Kemudian melapor kepada Nabi bahwa fulan bin fulan si anu munafik ya Rasulullah. Bohong mereka ya Rasulullah. Iman kepada paduka. Tadi ngomong gini. Dipanggil akhirnya. Ketika dipanggil, orang tadi diantaranya ada Jalas di sana dan Wadi'ah. Ketika dipanggil ditanya oleh Nabi, benarkah apa yang saya dengar? Bahwa kalian berkata ini, berkata itu. Gitu kan? Siapa yang melaporkannya ya Rasulullah? Ini Amir. Dihadirkanlah sekarang pendakwa. Siapa? Amir bin Qais.
Dia mengutarakan dakwaannya bahwasanya ini kalian semuanya mengatakan gini kepadaku. Benarkah yang saya dengar? Bukankah kalian beriman? Ketika diadili oleh Nabi, ditanya oleh Nabi, mereka semuanya mengelak ini orang munafik seraya berkata, "Ya Rasulullah, demi Allah kita tidak mengutarakannya. Si Amir ini pembohong, dia ngadu domba ya Rasulullah. Masa kita berkata seperti itu kepada paduka Rasul kita ya Rasulullah?" Wah, ini munafik banget nih, berbohong. Setelah itu Nabi berkata kembali kepada Amir, "Gimana ya Amir?" "Ya Rasulullah, demi Allah saya jujur ya Rasulullah." Namun Nabi ketika itu menghukumi sesuai zahirnya. Dalam keadaan seperti itu Nabi tidak langsung mengklaim, sehingga ini Amir bin Qais ketika itu mengangkat tangannya kepada Allah, "Ya Allah, jangan engkau bubarkan pengadilan ini sebelum kau tampakkan siapa yang benar dan siapa yang salah, siapa yang jujur dan siapa yang berdusta." Ketika itu turunlah surat At-Taubah ayat 62. Allah menjelaskan, "Yahlifuna billahi lakum liyurdukum." Ini nih orang-orang munafik, mereka berani bersumpah memakai nama Allah agar kalian percaya kepadanya, kalian ridho kepadanya. Kata Allah, "Wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin." Kalau betul mereka orang iman, harusnya mereka itu membuat ridho kepada Allah dan Rasulnya, bukan berbohong di hadapan Rasulnya kalau betul mereka iman kepada Allah dan Rasulnya. Ini ayat Al-Quran diperbincangkan oleh ahli tafsir, oleh para ulama. Kenapa di sana ada unik? Allah menurunkan kata-kata "wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduh." Allah dan Rasulnya yang sebetulnya harus mereka bikin ridho. Kalau mereka mau membuat ridho seseorang, harusnya poin pertama, orang yang pertama yang harus dibikin ridho siapa? Allah dan Rasulnya. Uniknya di Al-Quran, kalau orang ngaji nahu pasti akan timbul tanda tanya. Kata-katanya wallahu wa rasuluhu, Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka bikin ridho. An yurdu, yang mereka bikin ridho siapa? Allah dan berapa orang disebutkan di sana? Berapa ini? Berapa kata? Dua kata, Allah dan Rasul. Kenapa? Ini isyaratnya kan kepada dua, Allah dan Rasul, tapi memakai domir hu, yurduhu untuk satu orang. Yurduhu, kata-kata hu artinya dia untuk satu orang. Sedangkan yang dimaksud berapa? Dua. Kenapa? Terus itu domir kembali kemana itu? Kembalinya kepada Nabi. Terus katanya dengan Allah. Kenapa kembalinya kepada Nabi? Para mufasir berkata, ketahuilah di sana Allah ingin memperlihatkan kepada semua makhluknya, asalkan kalian bikin Rasul kalian ridho, maka pasti Allah juga ridho. Kalian bikin Rasul kalian ridho, kata Allah, aku pasti ridho. Kebalikannya, seperti apapun kalian bagus kepadaku, kata Allah, tapi kalau kalian jelek kepada kekasihku Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku tidak ridho, kata Allah. Salat ya salat, puasa ya puasa, zikir ya zikir, istighfar ya istighfar, tapi menjelekkan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menghinakan Nabi, tidak mengakui terhadap keagungan Nabi, menistakan agungnya Nabi. Yang Nabi Allah agungkan segala-galanya, Allah agungkan di masa kerasulannya, Allah agungkan di masa kelahirannya, Allah agungkan bahkan sebelum dilahirkannya. Sesuai dari Al-Quran dan hadisnya, kalau seandainya ada seseorang meskipun sholat, puasa dan dzikir istighfar, tapi tidak mengakui keagungan kelahirannya, bahasanya maulidnya,
menistakan agungnya maulidnya, membohongkan, menganggap jelek terhadap orang yang mengagungkan maulidnya, menyesatkan terhadap orang yang mengagungkan maulidnya. Meskipun dia bagus di dalam salat dan puasanya, ketahuilah Allah tidak akan ridho. Kenapa? Karena Allah jadikan keridhaan Allah, ketika kekasihnya ridho, Allah pun ridho, kata Allah melalui surat At-Taubah ayat 62. Kebalikannya, kalau seandainya Rasulnya tidak ridho, maka Allah pun tidak akan ridho. Buah daripada perkumpulan maulid diantaranya bagaimana langkah kita sekarang untuk membuat Rasul kita ridho kepada kita. Di antaranya dengan kumpul kita pada malam hari ini, kita berkumpul bersama. Siapa yang kita ingat? Nabi kita. Siapa yang kita bicarakan? Nabi kita. Siapa yang kita agungkan? Nabi kita. Siapa yang kita junjung tinggi? Nabi kita. Kiranya Nabi ridho tidak dengan perbuatan kita pada malam hari ini? Menurut pandangan mata saja dulu, menurut syariat ridho gak dengan kegiatan kita di malam hari ini? Ridho. Nabi ridho tidak dengan kegiatan orang-orang yang bikin maulid. Lihat dulu isi maulid itu apa. Kok berani mengklaim maulid ini sesat dan lainnya? Sesatnya di mana? Isi yang mana? Kegiatan yang mana di dalam maulid yang dianggap sesat? Contoh kita lihat di maulid, sesatnya di mana? Emang maulid apa saja susunan acaranya? Baca Quran. Pertanyaannya, orang baca Quran emang sesat? Bagus atau jelek? Tulis di dalam maulid ada orang baca dzikir, baca tahlil. Pertanyaannya, baca tahlil itu apa? La ilaha illallah, bukan? Orang yang baca tahlil la ilaha illallah kira-kira bagus atau jelek? Bagus. Terus di maulid ada apa? Orang baca sholawat. Bukankah di dalam Al-Quran ada perintah innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ya ayyuhalladzina amanu shollu alaihi wasallimu. Berarti baca sholawat itu bagus atau jelek? Di dalam maulid ada apa lagi? Di dalam maulid kan menceritakan keagungan Nabi. Pertanyaannya, bukankah Allah menceritakan pula di dalam Al-Qur'annya? Laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Itu yang diceritakan keagungannya oleh Allah siapa? Nabi besar Muhammad. Bukankah Allah mencontohkannya? Berarti menceritakan keagungan Nabi bagus atau jelek? Terus di acara maulid ada apa lagi? Acara maulid ada bagi-bagi makanan dan lain-lainnya. Saya ingin tanya orang ketika bagi makanan maksudnya apa? Sodako. Saya ingin nanya, sodako itu bagus atau jelek? Terus pertanyaannya, jeleknya di mana? Terus kita klaim majlis maulid jelek, sesat. Sesatnya di mana? Jeleknya di mana? Setelah kita tahu melihat isinya, oh atuh dah eta naon gitu kan, jeung aya bahasa muludan, di mana sok bahasa muludan? Eta mah judul ya. Pe komadinya dek mere judul naon oge. Ngan urang mah pangna mere judul muludan teh kusabab pas waktuna jeung waktu dilahirkeun jungjunan. Nyaeta dina bulan Mulud Rabiul Awal dilahirkeun jungjunan alam Nabi besar Muhammad. Dibere judul naon? Muludan komadinya dek diganti judul nama. Gitu kan? Yang penting ketika dilihat isinya ternyata bagus semuanya. Bagus, gak ada jelek-jeleknya. Oh bukan seperti itu. Ini ada kurang bagusnya gimana? Kalau di acara mau suka ada campur laki-laki perempuan, gitu kan, dekat laki-laki perempuan. Tunggu dulu. Ketika contoh ada di sebagian tempat yang campur aduk nempel laki-laki perempuan, tunggu dulu. Ketika kita melaksanakan kebaikan,
Terus karena ada campur laki-laki perempuan kemudian kita tinggalkan. Pertanyaannya, lihat orang yang tawaf di Mekah. Lihat yang tawaf di Mekah, campur tuh laki jeung awewe. Sok eureunkeun kabeh tong cenah tawaf. Bejakeun goreng tah tawaf teh. Non sababna eta campur laki-laki jeung awewe. Bukan seperti itu pemikiran dan prinsipnya, bukan seperti itu. Gitu kan? Subhanallah. Inilah maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa. Kandungannya bagus dan indah semuanya. Apalagi dan siapa lagi yang mau kita lihat? Sekarang siapa yang mau kita perjuangkan? Siapa yang mau kita bikin tersenyum? Siapa yang sekarang mau kita bikin agar dia bahagia? Kalau seandainya bukan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jadikanlah Nabi bahagia karena kita. Bikinlah Nabi tersenyum karena kita, maka Allah akan penuhi kehidupan kita dengan kebahagiaan. Allah penuhi kehidupan kita dengan senyuman. Bikinlah Nabi kita ridho dengan perbuatan kita, amal-amal kita, ucapan kita, harta kita, berjuang kita demi orang yang mana ketika dipandang gak tahu memberi syafaat, gak tahu enggak, kita rela mengeluarkan harta kita agar dia ridho kepada kita. Atuh apalagi kalau untuk Rasul kita, Nabi kita yang kita harapkan syafaatnya, maka kita berani mengeluarkan harta kita, berani mengorbankan waktu kita, berani sekarang mengorbankan tenaga kita, pikiran kita, mengeluarkan keringat kita agar Rasul kita ridho. Ketika Rasul kita ridho, maka Allah akan ridho kepada kita. Ketika Allah ridho kepada kita, apa yang kita takutkan? Kalau seandainya Tuhan pencipta alam semesta ini sudah ridho kepada kita, apa yang kita takutkan? Kenapa kita harus takut masalah rizki sedangkan pemberi rizki sudah ridho kepada kita? Apa yang harus kita takutkan dari keburukan manusia sedangkan pencipta mereka yang menggerakkan mereka sudah ridho kepada kita? Apa yang harus kita takutkan dari keburukan orang-orang, hasudan orang kepada kita, sedangkan pencipta mereka yang mengatur mereka, yang menggerakkan mereka sudah ridho kepada kita? Siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sebab apa kita semuanya membuat ridho kekasihnya, Rasul kita, panutan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apa yang kita takutkan tidak dikabul, sedangkan Allah yang maha mengkabul doa sudah ridho kepada kita? Mau apa lagi kita? Makanya kita semuanya di majlis maulid ini beruntung kita pada malam hari ini. Kita semuanya meluangkan waktu kita, tenaga kita, pikiran kita, mengeluarkan harta kita, kemudian usaha kita untuk mewujudkan acara yang agung ini dan ini. Semoga menjadi sebab kita semuanya yang memiliki hajat, hajatnya dikabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala melalui keagungan Rasul kita yang mana di dalam hati kita penuh dengan kebingungan, kesusahan, kegundahan, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipenuhi hati kita dengan kebahagiaan, dipenuhi hati kita dengan ketenangan, dipenuhi hati kita dengan kegembiraan. Semoga kita semuanya yang hadir pada malam hari ini, yang diri kita, hati kita, zahir kita yang penuh dengan kotoran dosa, kotoran hawa nafsu, bisikan setan, tempat berlabuhnya setan, semoga tidak keluar dari majelis ini terkecuali sudah Allah bersihkan daripada kotoran dosanya. Allah bersihkan daripada bisikan setannya, Allah bersihkan daripada kotoran hawa nafsunya, Allah bersihkan daripada tempat-tempat duduknya setan, singgahnya setan di dalam hati kita, Allah bersihkan dari itu semuanya. Dan semoga kita semuanya yang tadinya jauh dari Allah, jauh dari ajaran Allah, jauh dari ketaatan dari Allah, sekarang kita semuanya yang tadinya jauh dari salat, jauh dari puasa, jauh dari zikir, jauh dari masjid, melalui keagungan Rasul kita, panutan kita, orang yang kita cintai, yang kita dengar keagungannya, tidak keluar dari majlis ini terkecuali sudah Allah buka pintu hati kita,
sehingga kita semuanya menjadi cinta dan rindu, kita semuanya dapat hidayah, dan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala digampangkan jasad kita untuk melakukan salat, digampangkan jasad kita untuk melakukan puasa, digampangkan diri kita untuk berzikir kepada Allah, digampangkan diri kita untuk masuk ke masjid Allah, digampangkan diri kita untuk hadir di majlis-majlisnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di majlis ilmunya, di majlis zikirnya. Kemudian kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala melalui keagungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kehidupan kita dipenuhi dengan keberkahan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita, rumah tangga kita, orang yang berkaitan dengan kita, pekerjaan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua musibah, dari semua penyakit, daripada semua wabah. Dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan zahir dan batinnya kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita semuanya kumpul dalam keadaan beriman kepada Allah dan Rasulnya, semoga ini keimanan keislaman kita bisa bawa sampai mati kita, masuk alam kubur kita membawa iman dan membawa Islam. Kita semuanya keluar di alam kubur kita, dari mulai alam mahsyar sampai surga Allah Subhanahu wa taala. Kita, keluarga kita, orang yang berkaitan dengan kita, sebagaimana kumpul di alam dunia bersama, semoga bisa berkumpul kembali di surga Allah Subhanahu wa taala, khususnya dengan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Bijaisina Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bi asril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Semoga dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga bermanfaat apa yang disampaikan, khususnya bagi saya yang menyampaikannya, umumnya bagi kita semuanya, dan bisa mengamalkannya. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.